Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 27 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-40 di bawah perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Firman yang hidup, saat ini kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh memahami, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu pada saat ini oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mengangkat tema yaitu berkat Allah. Kita semua tentu tidak asing atau bahkan sering mendengar atau membaca kisah tentang Esau dan Yakub dalam kitab Kejadian, di mana Esau menjual hak kesulungannya demi roti dan kacang merah masakan adiknya, yaitu Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rupanya tindakan itu benar-benar menyebabkan dampak pada hak kesulungan Esau pada masa depannya. Sebab pada akhirnya Yakub memang benar-benar menerima berkat dari hak kesulungan itu, sehingga Ishak dan Esau tidak dapat berbuat banyak ketika mereka menyadari hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi sebagian orang mungkin Ribka dan Yakub telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat atau hak kesulungan itu. Meski begitu, faktanya bahwa ketika Esau dan Yakub masih dalam kandungan Ribka, Allah sudah mengatakan bahwa anak yang lebih tua akan menjadi hamba bagi anak yang lebih muda. Hal ini Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-23. Kelangsungan janji Allah kepada Abraham mengenai berkat keturunan ini telah ditetapkan oleh Allah dalam diri Yakub. Namun Ishak mencoba mengecoh Allah serta menggagalkan pilihan Allah terhadap Yakub. Ishak berencana untuk memberikan berkat khususnya kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Tetapi pada akhirnya ia kembali dikecoh lagi oleh Ribka dan Yakub, sehingga pada akhirnya ia memberikan berkat tersebut kepada Yakub yang tidak ia harapkan untuk menerima berkat itu. Saudara-saudari, sejak awal Esau sebenarnya sudah menganggap remeh berkat kesulungannya tersebut. Akan tetapi ketika dia sudah benar-benar kehilangannya, dia menjadi marah, bahkan ingin membunuh adiknya. Dari sini kita belajar bahwa jika berkat dari Allah itu tidak boleh kita pandang remeh, bahkan walau sekecil apapun itu di mata manusia. Terutama jika berbicara tentang berkat keselamatan kekal yang sudah kita terima dari Allah. Jangan sampai kita menukar hak kesulungan dan berkat keselamatan kekal itu dengan berbagai macam kesenangan dunia, dengan berbagai macam tawaran-tawaran dunia, seperti jabatan, kekayaan, kepopuleran, bahkan pasangan hidup, dan sebagainya. Sebab jika sudah kita lepaskan, dan ketika nanti kita sangat menginginkan hal itu, kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali.
Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai menukar anugerah yang luar biasa itu dengan hal-hal yang bersifat dunia dan sementara. Berdoalah supaya setiap kita boleh peka dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah bersama-sama belajar akan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami dapat senantiasa mempertahankan berkat yang sudah kami terima dari Tuhan, terlebih berkat anugerah keselamatan kekal itu, sehingga kami tidak akan sekalipun menukarnya dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Teguhkan dan kuatkan iman kami ya Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.